Saya ingin menyambut Anda ke renungan hari ini. Kita membahas tentang keluarga. Mari langsung kita mulai ke renungan. Ada kerusakan di keluarga. Salah satu hal yang terjadi karena kita tidak memiliki pondasi kuat. Kita tidak punya apapun untuk dijadikan landasan saat badai datang. Saya bicara tentang bagaimana Tuhan ingin kita punya batu karang. Batu karang yang kokoh, kita membangun keluarga. Penting bagi kita untuk mengerti tujuan berkeluarga. Dan Anda kembali ke Alkitab Kejadian, ayat tentang permulaan, kita menemukan Tuhan mendirikan keluarga. Alkitab menyatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita, dan menyatukan mereka sebagai satu daging. Tuhan bersabda kepada mereka, perintah utama di dalam Kejadian, beranak cuculah berkembang biaklah, penuhi bumi ini. Sekarang, maksud Tuhan adalah agar dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang mengenal Dia, yang mencintai Dia, yang berjalan bersama Dia. Dia memberi perintah sebelum mereka jatuh, jadi mereka masih berhubungan baik satu sama lain. Jadi, Tuhan menginginkan mereka tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Dia, tapi juga ingin mereka berhubungan baik satu sama lain. Dan dalam hubungan akrab ini, manusia akan berada dalam hubungan baik dengan Dia dan satu sama lain. Dia ingin membangun dunia diisi oleh orang yang mengenal, mencintai Dia, berjalan dalam hubungan baik. Dengan satu sama lain, Tuhan memberi kita pilihan. Manusia, dengan kesadaran, sering memilih jalur berbeda. Disitulah kerusakan kesatuan keluarga dimulai. Anda baca dan temukan asal kerusakan kesatuan keluarga akan masuk. Karena manusia memilih tidak melakukannya, tidak membangun di batu karang yang kokoh. Dan kita temukan konflik, pembunuhan, kemarahan, kepahitan, semuanya. Saat kita membaca kitab suci, kita lihat bahwa Tuhan masih mengasihi manusia dan Dia mencintai keluarga serta ingin membangun bagian keluarga, tempat di mana mereka bisa hidup dalam hubungan yang dekat dan intim satu sama lain. Namun hubungan itu harus dibangun dari kepercayaan padanya dan berjalan bersamanya. Dia menemukan pria bernama Abram yang menjadi Abraham, dia percaya pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Aku akan membangun bangsa hebat dari dirimu. Keluargamu, keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, bintang yang ada di langit. Aku lipat gandakan benihmu, dia melakukannya. Lihatlah turunannya." Keturunan Yesus Kristus. Dan Yesus menjadi batu karang di mana kita bisa membangun hidup kita. Jadi, menurut saya ini penting karena yang terjadi memanglah seperti ini. Anda lihat Tuhan melakukan pekerjaan luar biasa dalam hidupku dan hidup istriku. Saat kita menikah, ini yang terjadi. Kita memutuskan membangun hidup kita dalam apa yang disebut dengan hubungan segitiga. Puncak segitiga adalah Yesus, di bawahnya ada saya dan istri. Selama 53 tahun pernikahan, kami semakin dekat pada Yesus dan membuat kami lebih dekat satu sama lain. Semakin kita menjauh dari Yesus, kita juga semakin menjauh dengan satu sama lain. Kami putuskan untuk memilih ini. Kita pilih membangun hidup di atas batu. Meski kaki kami tak kuat di batu, dan kita gagal. Dan saat kita gagal, kita sudah mengalami masa sulit. Saat kita berdiri teguh, meski badai, angin, hujan, atau banjir menghadang, kita tetap kuat. Kita tetap teguh, pernikahan kita pun langgeng. Saya katakan pada Anda, Tuhan sungguh memberkati kita. Manis sekali, dan hubungan kita itu sangat erat, semua itu karena ada batu loncatan. Jadi, hubungan yang Tuhan ingin kita miliki itu karena kita membangunnya bersama Dia dan kita juga membangunnya bersama satu sama lain. Dia sebagai pusat, mencintai Dia dan saling mencintai satu sama lain. Jadi, itu tujuannya menikah, membuat kita belajar. Itu ujian sebenarnya dari pernikahan, saat itulah kita belajar berjalan bersama. Itu ujian cinta kita pada Tuhan. Saat kita belajar berjalan bersama, Tuhan memberkati dan memanfaatkannya. Badai pasti melanda hidup jika Anda membangun hidup di batu karang kokoh. Kamu tidak akan menyesal. Saya bisa berkata, 53 tahun setelah menikah, aku bersyukur aku dan istri membangun pernikahan kami di atas batu, Yesus Kristus.